Seperti biasa, setiap kali kekadangan, pada awalnya saya akan selalu bertanya. Nggak pernah bosan saya bertanya, itu nggak pernah bosan. Saya akan selalu bertanya setiap kali kekadangan, sebagai pengawal kekadangan. Bertanya apa? Adakah yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang mengalami kesulitan? Enggak ada. Oh ada. Panjenengan kesulitannya apa? Diamnya, Pak. Di diamnya. Diamnya sulit. Panjenengan tahu apa itu diam? Mengaktifkan otak. Nonaktifkan otak, nonaktifkan otak atau pikiran, nonaktifkan hati atau batin, nonaktifkan kelamin atau syahwat, itu adanya di tahapan keempat, Bapak. Adanya di patrap samadhi manunggal jati. Itu adanya di situ. Jadi sebelum patrap samadhi manunggal jati, sebelum mencapai tahapan keempat di dalam manekung atau gembleng, itu masih belum menonaktifkan otak atau pikiran, itu masih belum ya. Masih pakai diam. Nah, panjenengan paham nggak itu diam? Belum. Diam itu cara kita menyikapi. Jadi mengalami apapun, menghadapi apapun, selama manekung, selama gembleng, itu disikapi dengan cara diam. Nggak diikuti, tidak ditebak-tebak, tidak ditolak, juga tidak diterima. Diam, disikapi dengan diam. Sekarang sudah paham kan? Nah, coba praktekkan nanti. Diam adalah cara kita menyikapi proses. Yang lain, ada yang mengalami kesulitan? Ada enggak yang lain? Ayo jawab. Jangan diam aja. Kebiasaan jenengan kalau saya tanya itu diam. Tapi ketika patrap samadhi, panjenengan enggak bisa diam. Ketika saya jawab, saya tanya, panjenengan bisa diam. Nah, itu lebih itu. Nah, diam yang saya maksud di dalam patrap samadhi itu seperti ketika saya tanya jenengan itu loh. Ada yang mengalami kesulitan, enggak ada yang bilang enggak ada yang bilang iya, diam. Lah seperti itu loh diam itu. Jadi seperti cara panjenengan menyikapi saya ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan. Kurang lebihnya seperti itu diam. Walaupun panjenengan merespon saya dengan diam ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, namun sebagai teman yang sedang menemani panjenengan, saya tidak pernah kapok. Tidak pernah bosan untuk bertanya ada yang mengalami kesulitan setiap kali hendak kekadangan. Saya nggak peduli panjenengan mau menanggapi saya bagaimana. Dan itu salah panjenengan sendiri kalau panjenengan mengalami itu dan ini. Karena saya sudah berusaha mengakrabkan diri, saya sudah berusaha mengorek pengetahuan dari panjenengan. Yang penting saya sudah melakukan lebih loh buat panjenengan. Ibu mengalami kesulitan.
telapak tangan kanan ditempelkan ke dada sebelah kiri, nggak perlu mencari, lawang itu terasa. Tuh, terasa. Tinggal dipegang aja gini. Kan terasa, di telapak tangan itu terasa detak jantung itu. Seperti itu. Jadi tempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri, pasti langsung ketemu tuh detak jantung. Bisa Ibu? Ya. Tinggal nyari aja, ditempelin ini kan terasa, deg-degnya kan terasa. Di sebelah mana deg-degnya itu kan terasa. Kenapa Wong Edan Bagus selalu bertanya, ada yang mengalami kesulitan? Mau tahu alasannya kenapa saya selalu bertanya seperti itu? Karena hampir seumur hidup saya itu mengalami kesulitan. Jadi saya tahu betul rasanya orang mengalami kesulitan itu seperti apa, itu saya tahu betul. Mungkin panjenengan belum pernah mengalami kesulitan mungkin. Saya kenyang, mengalami kesulitan itu kenyang saya. Makanya saya hafal banget. Rasanya orang mengalami kesulitan itu hafal banget saya. Nah, karena saya tahu rasanya orang yang sedang mengalami kesulitan, dan saya hafal, rasanya itu hafal. Saya tidak ingin panjenengan mengalami kesulitan, itu saya tidak ingin. Jadi mulai malam ini hingga hari-hari berikutnya saya tidak mau. Ketika saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, panjenengan respon dengan diam, itu saya tidak mau. Jadi kalau panjenengan mengalami kesulitan, katakan mengalami kesulitan. Kalau panjenengan tidak mengalami kesulitan, katakan panjenengan tidak mengalami kesulitan. Agar supaya terjadi komunikasi antara saya dengan panjenengan. Besok malam kalau kadangan seperti ini, saya bertanya ada yang mengalami kesulitan, panjenengan merespon pertanyaan saya ini dengan diam, tapi ketika samadhi panjenengan tidak bisa diam, saya masuk lagi ke kasebo, terserah panjenengan. Jadi saat habis samadhi mau masuk ke mau berdiri paling nggak singkir, ini kakinya kan harus rapat gini. Iya, harus rapat, lurus rapat. Ya. Terus gimana? Jadi kayak sempoyongan gitu. Ya, karena panjenengan langsung berdiri. Harusnya setelah bersemadi, nah panjenengan menetralisir tubuh dulu, rileks dulu, jangan langsung berdiri. Diam dulu, kakinya diturunkan, dirilekkan. Nah setelah rileks baru panjenengan berdiri. Nah itu ada banyak kemungkinannya. Kenapa ketika berdiri melakukan patrap singkir kok kayak nggak ada keseimbangan kan? Seperti sempoyongan, seperti gemetar, seperti gimana gitu. Itu kemungkinannya banyak. Kemungkinan pertama banyak karma. Kemungkinan kedua banyak luput. Kemungkinan ketiga bisa kurang darah, ya, atau tekanan darah tinggi. Dan masih banyak kemungkinan lainnya, gitu. Nah, untuk menghindari itu, setelah bersamadhi, dirilekkan dulu badannya. Setelah rileks, setelah bisa beradaptasi, lah baru berdiri untuk melakukan patrap singkir. Caranya seperti itu.
Dan kadangan kita malam ini, saya akan mencerahkan panjenengan tentang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau kebajikan, dan yang menjadi laku spiritual tersulit. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan seorang ahli spiritual pun belum tentu bisa melakukan. Jangankan bisa, ngerti, paham, tahu tentang ini aja belum tentu. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang secara spiritual disebut-sebut sebagai kebajikan. Artinya melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Ini tidak semua orang ahli punya kemampuan untuk melakukannya. Tidak semua orang ahli spiritual punya kemampuan untuk melakukannya. Bahkan mungkin tidak semua orang ahli spiritual mengerti, memahami, dan mengetahui tentang hal ini. Kalau mereka mengerti, memahami, dan mengetahui tentang kebajikan, tentang kesadaran cinta kasih sayang hidup, betapapun tidak mampunya pasti dilakukan. Kenapa? Karena itu satu-satunya koneksi paling besar. Satu-satunya koneksi paling besar antara makhluk dengan Tuhannya. Kalau diibaratkan jaringan internet itu sangat banyak. Ada beberapa jaringan internet, bahkan jaringan internet itu banyak. Namun satu-satunya jaringan yang menuju langsung kepada Tuhan dan koneksinya, sinyalnya paling besar adalah kebajikan atau kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Atau melakukan kebajikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu seperti apa? Secara sederhana, kebajikan atau menebar itu mirip-mirip dengan memberi. Mirip dengan memberi. Ya. Tapi bukan memberi loh ya. Bukan memberi. Karena apa? Karena dia lebih tinggi daripada memberi. Namun yang paling sederhana adalah memberi. Ya. Diartikan sebagai memberi. Memberikan apa? Memberikan yang dimiliki. Kepada siapa? Lah itu tadi, kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Memberikan apa yang dia miliki secara sah kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itu arti maksud daripada menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup atau kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan dari sekian banyak kebajikan, dari sekian banyak kesadaran cinta kasih sayang hidup, yang paling sederhana, yang paling gampang, dan semua orang bisa melakukan, karena dia tidak pakai duit, tidak pakai harta benda, tidak pakai duit, adalah
menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itu termudah, tergampang, dan semua orang bisa melakukan. Sebab karena itu, yang saya motivasikan kepada panjenengan adalah teknik menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan yang lain. Karena bentuk kebajikan yang lain, bentuk kesadaran rasa cinta kasih sayang yang lain, itu tidak gratis. Dan belum tentu semua orang memiliki. Misal contoh, memberi makanan kepada orang yang lapar, itu termasuk kebajikan. Itu termasuk menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Memberi makanan kepada orang yang sedang lapar berarti kita harus memberikan makanan, kan? Nah, kalau tidak punya makanan berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Contoh misal lagi, memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan, itu juga termasuk kebajikan. Itu juga termasuk kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Memberikan minum kepada orang yang sedang kehausan berarti kita harus punya air, kan? Kalau tidak punya air berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan tempat berteduh kepada orang yang sedang kepanasan berarti kita harus punya tempat untuk berteduh. Baru bisa memberikan tempat berteduh kepada orang yang sedang kepanasan. Nah, kalau kita tidak punya tempat berteduh, berarti kita tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan. Agar supaya kita bisa memberikan payung kepada orang yang sedang kehujanan, berarti kita harus punya payung. Nah, kalau tidak punya payung, berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Memberikan pakaian kepada orang yang sedang telanjang, memberikan tongkat kepada orang yang sedang, kepada orang buta. Memberikan uang kepada pengemis. Berarti kita harus punya sesuatu, semua itu untuk diberikan. Nah, kalau tidak punya berarti tidak bisa melakukan kebajikan. Lah, kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, manusia mana yang tidak punya? Kalau kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup, manusia mana yang tidak punya? Hanya manusia-manusia ingkar, hanya manusia-manusia munafik, hanya manusia-manusia pecundang yang merasa dirinya tidak memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Disadari tidak disadari, semua manusia hidup itu memiliki kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Hanya saja kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup ini tidak diarahkan kepada tujuan yang seharusnya, melainkan digunakan untuk mencapai
visi dan misi. Menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika berkelakuan merokok. Berarti kita sudah memberikan kesadaran rasa cinta kasih sayang kita kepada rokok ini. Kita sudah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada rokok ini dan menyempurnakan rokok ini. Ada yang lebih dari itu. Dan apakah itu pakai puasa? Pakai uang? Pakai sesaji? Ya? Artinya nggak ada alasan untuk mengatakan saya tidak bisa menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang. Saya tidak bisa melakukan kebajikan itu, nggak ada alasan dengan ini. Tapi kalau teknik-teknik kebajikan yang lain, teknik-teknik menyebar kesadaran cinta kasih sayang yang lain, tidak segratis ini loh. Dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tidak melanggar hukum apapun loh. Ya. Tidak melanggar hukum apapun. Jadi motivasi tentang menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu adalah termudah, tergampang, dan tergratis. Semua manusia hidup bisa melakukannya. Apa perlunya Pak Web? Apa perlunya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, atau menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, atau melakukan kebajikan kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun? Perlunya apa Pak Web? Tidak selembar daun kering pun yang jatuh ke bumi yang Maha Suci hidup tidak tahu. Dan tidak ada satupun pergerikan otak atau pikiran, pergerikan hati atau batin, pergerikan kelamin atau syahwat, dan pergerakan tubuh atau raga yang itu bukan gerak-geriknya hidup. Dan hidup ini adalah ruhnya Maha Suci hidup. Artinya, ketika hidup ini bergerik, menggerikkan otak atau pikiran, menggerikkan hati atau batin, menggerikkan kelamin atau syahwat, sehingga tubuhnya bergerak, itu atas kekuasaan Maha Suci hidup.
Jadi, dikarenakan pergerakan dan pergerikan diri kita itu adalah pergerakan dan pergerikan hidup yang dikuasai oleh Maha Suci Hidup, jadi tidak mungkin menjadi tidak mungkin, menjadi mustahil ada pergerakan tubuh yang menyakiti sesama makhluk hidup, yang membohongi sesama makhluk hidup, yang menipu sesama makhluk hidup, yang menyakiti sesama makhluk hidup, yang merugikan sesama makhluk hidup, yang menyesatkan sesama makhluk hidup. Yang mencelakai sesama makhluk hidup. Tidak mungkin dan itu sangat mustahil. Tidak mungkin dan itu sangat mustahil. Itu kalau dikupas secara universal. Kalau dikupas secara pribadi, apapun dan bagaimanapun pergerakan dan pergerikan hidup atas dirinya itu tidak akan menyesatkan dirinya, tidak akan merugikan dirinya, tidak akan menyakiti dirinya, tidak akan menyengsarakan dirinya. Tapi seumur hidup, apakah panjenengan mengalami semua itu? Kenapa bisa seperti itu? Dikarenakan panjenengan tidak menyadari bahwa gerak-gerik diri panjenengan itu adalah gerak-gerik hidup atas kuasa Maha Suci Hidup. Dikarenakan panjenengan tidak menyadari, maka panjenengan menjadi tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Dan sesungguhnya itulah yang dimaksud sebagai masalah. Hal ini kalau diambil kesimpulannya, berarti manusia hidup di dunia ini tidak ada yang miskin. Berarti semua manusia hidup di dunia ini nggak ada yang sakit atau penyakitan. Tidak ada yang sengsara, tidak ada yang mengalami kekurangan, tidak ada yang mengalami masalah. Tidak ada yang saling mencubit, tidak ada yang saling menggunjing, tidak ada yang saling memfitnah. Semua itu terjadi dikarenakan tidak mengenal dirinya. Sehingga tidak bisa menyadari bahwa gerak-gerik dirinya itu adalah gerak-gerik hidup atas kuasa Maha Suci Hidup. Jadi tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain, tidak ada jalan lain selain menikmati rasanya, kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup itu sendiri. Kalau tidak seperti itu, kalau tidak begitu, tidak akan pernah bisa panjenengan. Karena panjenengan sudah terlanjur tertutup nuraninya. Dan selama bertahun-tahun panjenengan ambil alih itu gerakanku, itu gerakanku, itu kehendakku, itu keinginanku.
itu perlunya menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain kita sudah melakukan kebajikan, selain kita sudah menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang, kita juga bisa mengerti, bisa memahami, bisa mengetahui, dan menyaksikan secara jelas dan pasti bahwa gerak-gerik tubuh kita ini ada yang menggerakkan, ada yang menggerikkan. Dikarenakan kita mengerti, memahami, mengetahui, dan menyaksikan secara jelas dan pasti, sehingganya kita bisa tepat, tidak meleset antara gerakan tubuh dengan gerikan otak atau pikiran, dengan gerikan hati atau batin, dengan gerikan kelamin atau syahwat, itu sesuai dengan kuasa maha suci hidup. Lah, itu yang dimaksud ibadah. Arti maksudnya ibadah itu seperti itu. Mungkin panjenengan tidak asing dengan kata-kata ibadah ini tadi ya. Apapun yang kamu lakukan niati dengan ibadah. Lah, arti maksud ibadah itu yang barusan saya uraikan tadi. Tidak termasuk ibadah kalau panjenengan tidak ngerti, tidak paham, tidak tahu, tidak menyaksikan sendiri secara jelas dan pasti kalau yang menggerak-gerikkan tubuh panjenengan itu hidup atas kuasa maha hidup. Satu. Yang kedua, apa perlunya Pak Web menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tuhan yang selama ini kita kenal sesungguhnya adalah alam semesta. Tuhan yang selama ini kita kenal sejatinya, sesungguhnya adalah alam semesta seisinya. Lah, perwujudan alam semesta seisinya ada berapa miliar? Ada berapa miliar jenis perwujudan di dalam semesta alam ini. Maka setiap makhluk hukumnya wajib berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara panjenengan berkomunikasi dengan Tuhan yang wujudnya sealam semesta seisinya beraneka ragam itu tadi? Bisa stres panjenengan. Bahkan mungkin bisa gila panjenengan. Kata tetangga panjenengan. Bagaimana mungkin tetangga panjenengan tidak mengeklaim, tidak menyangka panjenengan gila. Lawang panjenengan berbicara dengan tumbuhan, dengan pohon, dengan batu, semua panjenengan ajak bicara. Apa enggak dituding gila sama tetangga panjenengan? Tapi dengan cara atau teknik atau jalan menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan cinta kasih sayang hidup, siapa yang tahu? Selain diri kita sendiri dengan maha hidup, siapa yang tahu? Lalu,
Apa untungnya dengan menikmati rasanya kelakuannya sendiri, dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup? Itu apa untungnya Pak Web kalau mau berbicara tentang keuntungan? Nah, kalau ada pertanyaan model begitu, kalau ada pertanyaan yang seperti itu, maka saya balik bertanya, menurut panjenengan Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Itu jawabannya. Menurut panjenengan selama ini, Tuhan itu seperti apa dan bagaimana? Itu jawaban daripada pertanyaan, apa untungnya? Selama ini kita memaknai Tuhan Maha Kuasa, nggih. Maha kaya, nggih. Maha hebat, nggih. Maha di atas segalanya maha. Lah itu ada keuntungan yang lebih dari itu. Ada keuntungan yang lebih dari itu. Lalu prakteknya menikmati rasanya kelakuan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Seperti apa dan bagaimana Pak Web? Nah, ini perhatikan. Kehidupan awal kita, kehidupan pertama kita, dan kehidupan terakhir kita, sesungguhnya itu terjadi di setiap harinya. Bahkan ada di setiap saat. Bahkan terjadi di setiap saat. Kematian kita sesungguhnya terjadi di setiap apa Pak Web? Di setiap kali kita tidur. Lalu kehidupan kita terjadi di setiap apa Pak Web? Di setiap bangun dari tidur. Jadi di setiap harinya kita itu melakukan mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Beruntunglah panjenengan bisa melek sampai sekarang. Bagaimana kalau panjenengan tidak bisa melek ketika tidur itu? Ada anugerah yang lebih dari itu ada. Dan berapa kali panjenengan mengucapkan terima kasih ketika Maha Suci hidup memberikan mata panjenengan bisa melek lagi. 1 miliar kali, apakah itu sebanding? Apa itu sebanding? Tidak sebanding. Kita mengucapkan terima kasih semiliar kali sekalipun ketika kita bangun dari tidur itu tidak sebanding dengan kehidupan yang diberikan oleh Maha Hidup kepada kita. Selama 24 jam full tanpa berhenti. Nggak ada jeda. Namun, kalau seluruh waktu kita habiskan hanya untuk mengucapkan terima kasih, lalu kapan kita beribadah? Ibadahnya kapan? Lawang seluruh waktunya digunakan hanya untuk mengucapkan terima kasih sebagai ucapan syukur atas diberinya kehidupan selama 24 jam full. Agar supaya
kedua-duanya dapat, bersyukurnya dapat, beribadahnya dapat, maka setelah bangun dari tidur di pagi hari, cukup ucapkan terima kasih beberapa kali saja. Nggak perlu miliaran kali. Beberapa kali saja. Kemudian antarlah ucapan terima kasih itu dengan menggunakan patrap samadhi mijil toto lenggah. Setelah selesai melakukan patrap palungguh panutup, lah dimulai dari sini. Diri kita bergerak model apapun, nikmati rasanya dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Mungkin setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah, mungkin ini ya, karena ini tidak bisa dirancang, wong ini gerak-gerik hidup, nggak bisa dirancang. Ada kalanya kaki kita selonjor terlebih dahulu. Ini gerak-gerik hidup. Dan gerak-gerik hidup itu pasti sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi.